Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita kali ini adalah tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita gali adalah 3.2, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.2, melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah: yang pertama, siswa dapat menemukan informasi melalui teks tentang keragaman benda. Yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks tentang keragaman benda. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan makna kosakata tentang keragaman benda. Menemukan informasi melalui teks. Untuk menemukan informasi melalui teks, tentunya kalian mempunyai pertanyaan. Nah, untuk membuat pertanyaan, ada kata tanya yang akan membantu kalian membuat pertanyaan. Apa? Kata tanya apa? Untuk menanyakan benda atau hal. Siapa? Untuk menanyakan orang. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Berapa? Untuk menanyakan jumlah atau harga. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan. Dan kapan? Untuk menanyakan waktu. Nah, itulah 7 kata tanya yang akan membantu kalian untuk membuat pertanyaan. Mari kita baca teks berikut. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian.
perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, untuk mengetahui informasi dalam teks ini tentang apa saja, kalian membuat pertanyaan. Sebelum membuat pertanyaan, diketahui dulu teks apa yang akan dibuat pertanyaannya. Misalnya kalimat ini, satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang. Berarti pertanyaannya tentang orang atau tentang jumlah. Berapa jumlah pemain dalam satu tim sepak bola? Berikutnya misalnya teks yang akan dibuat pertanyaan. Nah, ini teksnya. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Berarti yang ditanyakan adalah apa tujuan bermain sepak bola? Contoh berikutnya. Nah, kalimat ini yang akan ditanyakan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Pertanyaannya, di mana sepak bola dimainkan? Contoh berikutnya, hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang berhak menyentuh bola dengan tangan? Contoh berikutnya, tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menentukan pemenang pertandingan? Nah, itulah anak-anak cara membuat pertanyaan atau mencari informasi dalam teks bacaan. Berikutnya, makna kosakata. Di dalam bacaan tadi ada beberapa kosakata, yaitu tim, inti, gawang, gol, dan penalti. Nah, kita cari maknanya. Tim artinya kelompok. Inti artinya utama atau diandalkan. Gawang artinya rintangan yang terbuat dari jaring dan tiang. Gol artinya masuknya bola ke dalam gawang. Penalti artinya tendangan di titik yang berjarak 11 meter dari gawang. Nah, itulah anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian memahami pelajaran kali ini tentang membuat kalimat tanya dan mencari makna kosakata. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk masa depan kalian. Marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih. Salam madrasah hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.